Assalamualaikum bersama Masia Kristus di tengah-tengah kita. Dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di hari Tuhan ini kita bersyukur dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah tipika dan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita, terutama Bapak Ibu Saudara yang naik motor, datang ke tempat ini, di depan terasa panas, ya, karena cuaca sangat cerah hari ini, secerah masa depan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita terkena sinar matahari, saya merenungkan bahwa Allah Sang Tritunggal Maha Kudus itu adalah satu zat hakikat, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus yang tidak terpisahkan, sama seperti matahari. Nah, Sang Firman dan Sang Roh itu keluar dari Sang Bapa, ya. Tetapi tidak berarti Sang Bapa kehilangan firman-Nya dan kehilangan rohnya, karena firman dan roh keluar dari Bapa. Sama seperti matahari, ketika mengeluarkan cahaya terang dan juga mengeluarkan energi panas, matahari tidaklah kehilangan cahayanya dan juga tidak kehilangan panasnya, melainkan tetap namanya matahari. Demikianlah juga Allah yang kita sembah adalah Allah Sang Tritunggal Maha Kudus yang Maha Esa, ya, satu dalam zat hakikat. Dan Sang Tritunggal begitu mengasihi umat manusia. Nyata di dalam pembacaan Injil yang tadi telah kita baca dan dengarkan. Dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 28 ayat sampai pasal 9 ayat yang pertama. Bapak Ibu, diceritakan di sini bahwa Tuhan Yesus dan para muridnya jauh-jauh naik perahu melewati danau Galilea ke seberang menuju kota atau desa yang namanya Gadara. Nah, untuk apa ke sana? Ternyata di sana ada dua orang yang kerasukan setan. Yesus pergi ke sana demi menyembuhkan dua orang yang kerasukan setan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari kisah ini bukan pada momen setan-setan itu diusir masuk ke dalam babi-babi, melainkan pada waktu akhir dari kisah ini, yaitu ketika para penjaga babi itu keheranan dan mereka pergi ke kota menyampaikan kepada masyarakat di situ, lalu segenap masyarakat datang ingin melihat apa yang terjadi. Dan apa yang terjadi? Apa reaksi mereka? Mereka justru mendesak supaya Yesus pergi meninggalkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini suatu reaksi yang bagi saya agak aneh. Seharusnya, ya, secara normal, ketika ada orang yang kerasukan setan dan berhasil diusir setannya itu, mereka harusnya datang dan menyambut Tuhan dan para muridnya. Mereka harusnya berterima kasih kepada Tuhan karena orang-orang yang mereka takuti, yang mereka anggap gila, kerasukan setan, sudah sembuh. Tetapi yang terjadi sebaliknya, mereka justru mendesak, ya. Di sini ditulis mendesak. Jadi mendesak itu suatu aktivitas yang, ya, didorong-dorong, istilahnya seperti itu, supaya cepat, buru-buru pergi, cepat pergi gitu. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak lazim. Mereka bukannya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, tetapi mereka justru merasa terganggu dengan kebaikan, dengan mukjizat yang Tuhan lakukan terhadap dua orang yang kerasukan setan itu. Agaknya Bapak Ibu, warga masyarakat Gadara ini lebih suka kalau dua orang itu tetap kerasukan setan dan tetap tinggal di pekuburan. Sepertinya seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau mereka senang, mereka pasti tidak akan mengusir Tuhan. Mereka akan menyambut, mereka akan bersyukur, berterima kasih karena salah satu atau dua orang warganya yang kerasukan setan ini sudah sembuh, ya. Begitu banyak kisah seperti ini terjadi di dunia sekarang ini Bapak Ibu. Sesuatu yang kebalik, ya kan? Kebalik-balik. Seharusnya mereka bersyukur, malah mereka merasa terganggu karena Tuhan.
Seharusnya laki-laki menikah dengan perempuan, zaman sekarang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya kan? LGBT. Lalu membunuh itu tidak boleh, dibalik jadi boleh, aborsi misalkan. Dan banyak hal yang sekarang di dunia modern tempat kita hidup saat ini sesuatu yang sudah kebolak-balik, ya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, hitam jadi putih, putih jadi hitam. Pekerjaan siapa ini semua Bapak Ibu? Ini adalah pekerjaan satanik, ya. Di mana iblis dari mulanya ketika di Taman Eden sudah memutarbalikkan firman Allah. Ingat ketika si iblis ini berkata kepada Hawa, makanlah, karena kalau engkau makan ini maka engkau akan menjadi Allah, ya. Engkau akan menjadi seperti Allah, engkau tidak akan mati. Firman Tuhan dibolak-balik oleh iblis, dan itu terus terjadi sampai hari ini. Setan membawa dua orang yang kerasukan ini, yang awalnya tinggal di rumah bersama keluarga, bersama anak istrinya, dipindah, dibalik, bukan tinggal di rumah, tetapi dibawa pergi tinggal di kuburan. Dibalik, ya Bapak Ibu. Akal sehatnya dibalik, menjadi tidak sehat, menjadi gila. Bahkan dikatakan dalam ayat kitab suci, mereka sangat berbahaya sampai dirantai. Saking kuatnya rantainya sampai lepas, lalu tinggal di pekuburan. Nah Bapak Ibu Saudara, betapa iblis itu begitu kuat merasuk dan mempengaruhi akal pikiran manusia, sehingga membolak-balikan apa yang seharusnya benar menjadi salah, apa yang salah dijadikan benar. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu tidak hanya, jadi setan ini tidak hanya mempengaruhi atau merasuk kepada dua orang yang tinggal di pekuburan ini, tetapi ternyata kuasa satanik bekerja juga di antara masyarakat Gadara. Walaupun mereka tidak kerasukan seperti dua orang ini, tetapi secara spirit, hati dan pikiran masyarakat Gadara ini juga sudah dirasuki oleh setan. Kenapa? Karena mereka justru mengusir Tuhan dari kota mereka. Mereka tidak mau Tuhan melakukan mukjizat, mereka tidak mau Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit di sana, mereka tidak mau Tuhan memberitakan Injil di sana. Sampai-sampai mereka mendesak Tuhan dan para murid untuk segera pergi dari daerah mereka. Bukankah ini juga adalah pekerjaan iblis, Bapak Ibu, yang mempengaruhi manusia untuk menolak Injil Kristus, mempengaruhi manusia untuk menolak ajaran rasuliah. Jadi kekuatan mind, ya, pikiran, sesuatu yang bohong, sesuatu yang salah, apabila digembar-gemborkan berulang-ulang kali, maka akan diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Ya. Contohnya konspirasi, bumi datar, bumi bulat. Nanti kalau mau membahas ini di akhir dari Tipika boleh, ya. Jadi sesuatu yang bohong digembar-gemborkan terus menjadi sesuatu yang diterima masyarakat sebagai sesuatu yang benar. Nah, inilah pekerjaan satanik. Jadi apalagi di zaman kita hidup, media sosial, ya kan? TV, handphone, sekarang nggak perlu TV. Kita bisa menonton apa saja dari handphone. YouTube, ya, berbagai channel. Kita bisa melihat bagaimana media juga dikuasai saat ini oleh elit global di dalam pengaruh satanik dalam mempersiapkan kedatangan Sang Antikristus. Ya, betapa kita dari kecil, anak-anak, adik-adik sudah nonton kartun, dan di beberapa kartun ada pesan-pesan rahasia yang tersembunyi. Begitu terus di berita-berita dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, renungan ini adalah renungan soal pemikiran yang benar, ya, atau the righteous mindset. Jadi pola pikir yang benar. Ketika Tuhan datang, yang benar bagaimana? Kita harus menyambut, kita harus mempersembahkan hidup kita kepadanya. Bukan justru kita merasa terganggu seperti orang-orang Gadara ini. Ya.
Demikianlah juga Bapak Ibu Saudara, orang-orang Gadara ini adalah orang-orang yang belum siap menerima perubahan pikiran, belum siap metanoia atau bertobat. Metanoia itu artinya berubah arah, yang tadinya berjalan yang ke arah yang salah, berbalik. Nah, jadi orang-orang Gadarin ternyata belum siap. Dari mana kita tahu? Ternyata mereka ada yang bekerja sebagai penjaga babi. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Yahudi dalam kitab Taurat, babi itu termasuk dalam golongan hewan yang haram, ya, hewan yang tidak kosher, alias najis. Menyentuh sesuatu yang najis, bersenggolan kepada sesuatu yang najis, atau bahkan menyentuh benda yang bekas kena sesuatu yang najis, maka orang itu akan ikut najis. Dan di hukum Taurat itu diatur gimana caranya supaya tahir. Bagaimana bisa orang-orang Yahudi ini justru memelihara kawanan babi? Bukankah mereka akan bersentuhan dengan babi-babi itu? Mereka akan pegang-pegang babi, walaupun mereka tidak makan mungkin daging babi. Meskipun mereka menjual babi itu kepada orang-orang Yunani pada masa itu, atau orang-orang Romawi, tetapi mereka sudah kompromi. Nah, di sini kita bisa mengambil suatu pelajaran sekularitas, ya, kehidupan sekuler, mementingkan keuangan. Kawanan babi ini kan suatu bicara soal pekerjaan, kehidupan sekuler. Betapa orang-orang Yahudi ini sudah kompromi iman. Seharusnya mereka tidak boleh bersentuhan dengan babi, memelihara babi, tetapi mereka justru memelihara hewan yang haram itu. Akibatnya apa? Mereka malah berujung kepada penolakan kepada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pemikiran yang benar itu ternyata tidak tergantung kepada banyaknya harta yang dimiliki, tidak tergantung kepada cemerlangnya pekerjaan kita, tidak tergantung kepada nama baik kita. Karena orang-orang Yahudi yang berjualan atau memelihara babi ini, Bapak Ibu, termasuk orang-orang yang kaya pastinya. Kalau di Indonesia, ya, Bu Ana di Medan misalkan, harga babi itu berapa? Ya, sampai puluhan juta mungkin, atau bahkan ratusan juta. Ya, berarti orang-orang yang ini itu orang-orang kaya, Bapak, pengusaha, peternak. Ternyata tidak menjamin bahwa pola pikir mereka benar terhadap Tuhan. Pada siang hari ini, apakah kita mungkin melakukan hal yang serupa dengan orang-orang Gadara ini, Bapak Ibu? Apakah kita sekarang sudah siap menerima Tuhan, menyambut Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, setiap hari? Atau justru sebaliknya, kita merasa kecewa, kita merasa terganggu dengan Tuhan, kita merasa terganggu ketika beribadah. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang sakit di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Injil suci menolong kita pada pagi hari ini, memberi kita anugerah, memberi kita harapan untuk kita menyambut Tuhan dengan baik di dalam segenap hati dan segenap pikiran kita, supaya kita tidak seperti orang-orang Gadara ini yang justru menolak Tuhan. Diberi mukjizat, diberi kesembuhan, tidak berterima kasih, malah diusir. Dan Bapak Ibu, tingkatkan kasih dan kepedulian kita terhadap sesama. Dua orang yang kerasukan setan ini bisa saja, mungkin saja adalah tetangga orang-orang mereka, tetangga Gadara sendiri. Bisa saja mereka adalah salah satu anggota keluarga mereka di Gadara. Loh, kok diberi kesembuhan malah tidak bersyukur, malah lebih senang kalau mereka masih kerasukan setan dan tinggal di kubur. Biarlah melalui perenungan ini kita boleh saling makin mengasihi satu dengan yang lain, semakin peduli satu dengan yang lain, dan mempererat, ya, kebersamaan kita di dalam keluarga komunitas Jana Suci Petrus Semarang. Biarlah Tuhan tetap disambut baik di dalam hati dan pikiran kita, dan janganlah kita seperti orang Gadara ini yang justru mengusir Tuhan
atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita justru harus bersyukur. Bapak-bapak suci mengajarkan, ketika engkau makan, ketika engkau mengambil sendok dan mengambil makan dan menyuap ke mulutmu, bersyukurlah karena engkau masih bisa mengunyah makananmu. Ketika engkau minum, mengucap syukurlah kepada Tuhan karena engkau masih bisa menegak air yang memuaskan hausmu. Ketika engkau duduk bersyukur, engkau masih bisa duduk, berdiri, memuji Tuhanlah, engkau masih bisa berdiri. Banyak hal yang perlu kita syukuri. Dan kadangkala luput, ya Bapak Ibu, di dalam perhatian kita. Hal-hal sepele, nafas, kita masih bisa bergerak, itu sangat-sangat harus disyukuri. Terkadang kita ekspektasinya bersyukur itu ya, nek dapat rezeki nomplok, nek dapat berkat materi besar, nah itu baru bersyukur. Tapi kita lupa, kita makan itu loh, bisa makan pakai mulut bersyukur. Waktu saya sakit Bapak Ibu, makan tuh nggak enak, muntah, rasanya aduh nggak enak. Tapi setelah sembuh, makanan rumah sakit apapun, kalau orangnya sehat, rasanya bagaimana masih bisa masuk. Jadi bersyukurlah untuk segala sesuatu yang Bapak Ibu dan saya sekarang alami, sekarang miliki. Pujilah nama Tuhan. Biarlah melalui bantuan doa dari Sang Theotokos dan Jana Suci kita masing-masing, kiranya Tuhan memberi kita kekuatan untuk menjalani kehidupan Kristen kita dengan baik dan saleh. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.